Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberi kesehatan selepas bulan suci Ramadan, kita memasuki bulan Syawal dengan sehat walafiat dan kita tetap dapat melanjutkan perkuliahan online yang akan kita lakukan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu dengan saya kembali dalam mata kuliah statistik matematika. Terkhusus untuk mahasiswa Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk semester 6 kelas A, kelas B, dan kelas C. Sudah banyak yang kita lalui, sudah banyak yang kita pelajari dalam suasana yang memang memaksa kita untuk tetap di rumah, yang memaksa kita untuk tetap menjaga diri. Walaupun begitu, meskipun kita dikurung karena merupakan suatu kewajiban, memang pada dasarnya itu adalah untuk kepentingan kebaikan kita bersama dalam menekan lajunya pengaruh negatif dari virus COVID-19. Untuk itu kita selalu sama-sama mendoakan, kita selalu sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkuliahan mendatang dapat dilakukan secara normal seperti biasanya. Namun walaupun begitu, meskipun kita dibatasi melalui perkuliahan di rumah masing-masing, tapi saya yakin dengan semangat yang luar biasa, dengan keinginan yang kuat untuk belajar, kita akan dapat tetap menimba ilmu, saling berbagi ilmu untuk kepentingan bersama. Hari ini, pertemuan pada sesi ke-54 ini, kita masih tetap fokus kepada estimasi parameter. Di mana pertemuan pada sesi 53 dan 53A, kita sudah cerita panjang lebar mengenai metode maksimum likelihood. Kita tahu bahwa metode maksimum likelihood itu diawali dengan menentukan fungsi likelihood, fungsi log likelihood, lalu menurunkan fungsi log likelihood terhadap parameter yang mau kita cari, lalu memaksimumkannya. Dalam teori matematis, memaksimumkan adalah menurunkan, lalu memberikan persamaan tersebut dengan sama dengan 0. Nah, pada pagi hari ini kita masih berkutat, masih melakukan pendalaman tentang metode maksimum likelihood. Kita akan lihat suatu fungsi densitas peluang yang sederhana dapat dilaksanakan dengan metode momen, tetapi agak sedikit rumit jika dilaksanakan dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Nah, letak kerumitannya adalah kita diharuskan menyelesaikan persamaan-persamaan yang ditimbulkan dengan menggunakan konsep metode numerik. Banyak metode numerik, cuman sebagai seorang statistika, saya akan coba memberikan suatu pemahaman mengenai salah satu teori metode numerik yang dikenal dengan teori atau metode Nelson-Rapson. Oke, untuk itu kita akan coba lihat sekilas bagaimana fungsi yang saya maksudkan di atas. Kita akan lihat.
Nah, diberikan fungsi densitas peluang dari awal ini dia. Diberikan sebuah fungsi densitas peluang yang cukup sederhana, yaitu Fx sama dengan 1 tambah alpha x per 2. Ini merupakan fungsi densitas peluang berparameter 1, yaitu parameter alpha, khusus untuk data atau X yang terletak di antara -1 dan 1. Artinya bahwa fungsi densitas peluang ini itu dapat digunakan untuk menentukan peluang bagi data-data yang hanya besarnya di antara -1 sampai 1. Dan alfa di antara -1 dan 1. Dengan artian nanti teknik estimasi apapun yang dilakukan dalam mendapatkan nilai alfa wajib di antara -1 dan 1. Nah, kita akan lihat fungsi sederhana ini akan kita coba gunakan menyelesaikan dengan metode momen. Kita tahu mencari metode momen itu adalah terutama momen ke-1 adalah ekspektasi X, di mana ekspektasi X itu adalah integral X dikalikan dengan fungsi densitas peluang yang dimaksud. Saya selalu menyampaikan bahwa jika penulisan atau notasi yang digunakan masih Fx, masih penulisan berbentuk umum, ingat batas selalu digunakan min tak hingga tak hingga. Tetapi jika Fx telah berubah kepada fungsi yang diinginkan, maka batas pun ikut berubah sesuai dengan batas yang diberikan pada persoalan. Karena batas kita dari -1 sampai 1, maka batas dalam menentukan momen ke-1 juga adalah dari -1 sampai 1. Nah, integral yang dihasilkan saya rasa adalah integral yang sangat sederhana. Dan menentukan integral seperti ini, saya harap mahasiswa semester 6 jangan sampai tidak tahu. Nah, ini integralnya menjadi seperti ini, setengah X tambah alpha X kuadrat, dan seterusnya menjadi setengah X kuadrat setengah X kuadrat dan alfa per 3 X pangkat 3 untuk batas 1 sampai -1. Nah, ini sudah merupakan integral yang sangat biasa saya rasa, yang sangat mudah diselesaikan, di mana hasil akhir integral ini menjadi ekspektasi X adalah alfa per 3. Nah, dari konsep momen ke-1 ini diperoleh bahwa momen ke-1 atau ekspektasi X adalah alfa per 3. Nah, dari hubungan antara momen ke-1 dengan alfa per 3, kita dapat simpulkan bahwa alfa itu sendiri dapat dicari dengan 3 kali rata-rata data. Nah, pada dasarnya, fungsi densitas peluang yang diberikan di atas, tanpa menggunakan maksimum likelihood, tanpa menggunakan metode grafik, kita sudah bisa menentukan alfa adalah 3 kali dari rata-rata data. Jadi kalau diberikan data yang sesuai dengan kategori dari X yang diberikan di atas, di mana data-data tadi harus di antara -1 dengan 1, maka nilai alfa itu dapat ditentukan atau dapat diestimasi dengan cara mencari rata-rata data tersebut, lalu mengalikannya dengan 3. Nah, selesai. Tetapi
Seperti biasa, kita akan coba menggali lagi apakah fungsi densitas peluang di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan maksimum likelihood. Seperti pada contoh-contoh sebelumnya, distribusi normal diselesaikan dengan maksimum dengan metode maksimum likelihood dapat dihasilkan. Fungsi densitas eksponen dengan menggunakan metode maksimum likelihood dapat ditentukan. Artinya, parameter yang dicari untuk fungsi densitas normal pada contoh sesi ke-53 dan 53A itu dapat langsung dihasilkan dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Nah, untuk fungsi densitas peluang yang kita bincangkan, yang kita bicarakan pada hari ini, tadi kita sudah mengupas sedikit bahwa dengan menggunakan metode momen, permasalahan selesai. Bahwa alfa itu adalah 3 dikali dengan rata-rata data. Nah, tentu kita akan berpikir selanjutnya, kita akan mencoba mengotak-atik bagaimana fungsi densitas peluang yang sederhana di atas kalau dilaksanakan dengan maksimum likelihood. Nah, tentu langkah pertama kita adalah kita mencari fungsi likelihood. Fungsi likelihood selalu dinotasikan dengan L besar. Di mana fungsi likelihood tadi adalah perkalian merupakan suatu fungsi densitas peluang bersama dengan variabel acak yang saling bebas. Diakibatkan variabel acak saling bebas tadi, maka cara menentukan dari likelihood tadi atau fungsi likelihood tadi merupakan perkalian fungsi densitas peluang tunggalnya. Jadi kalau begitu, fungsi likelihood adalah perkalian fx1 theta dikali seterusnya fx2 theta, fx3 theta, dan seterusnya sampai fxn theta. Dengan kata lain, fx1 theta adalah 1 tambah alfa x1 per 2, di mana theta yang dimaksudkan dalam fungsi ini adalah alfa itu sendiri, di mana alfa parameter, theta parameter. Dalam hal ini alfa adalah parameternya, berarti theta yang dimaksud adalah alfa. 1 tambah alfa x1 per 2 dikali dengan 1 tambah alfa x2 per 2 dan seterusnya dikali dengan 1 tambah alfa xn per 2. Nah, perkalian ini tentu secara singkat menghasilkan bahwa perkalian ini seperti pi tapi agak mengangkang, agak melebar sedikit kakinya. Kalau penjumlahan pakai tanda sigma, tapi ini perkalian. Perkalian 1 tambah alfa xi, i bergerak dari 1 hingga ke n, dibagi dengan 2 berpangkat n. Kenapa 2 berpangkat n? Tadi kita sudah lihat di sini adalah 2 kali 2 seterusnya sampai kali 2 hingga sebanyak n. Sehingga dia menjadi 2 berpangkat n. Nah, jadi kalau begitu, ini disebut dengan fungsi likelihood. Setelah fungsi likelihood dapat, lalu seperti biasa kita masuk ke log likelihood dengan notasi L kecil. Yang dimaksud dengan log likelihood adalah melogaritma naturalkan fungsi likelihood. Nah, tentu kalau kita lihat hasil perkalian, kalau dilogaritmakan tentu menjadi sigma log. Oke, karena log A kali B itu sama dengan log A tambah log B. Jadi kalau ada perkalian tentu di sini sigma. Kurang N log 2, karena di sini log A per B adalah log A kurang B, maka di sini kurang. Dan pangkat, ini kita maikan ke depan, menjadi kurang N log 2. Nah, sifat-sifat logaritma seperti ini harus kita pahami dengan baik. Karena sudah semester 6, saya harap saudara memahami dengan baik apa sifat-sifat logaritma natural yang saya maksudkan. Nah, setelah dapat
log likelihood, baru kita masuk ke dalam maksimum likelihood. Maksimum likelihood adalah menurunkan fungsi log likelihood terhadap parameter yang diinginkan. Karena parameter di sini ada alfa, tentu harus kita turunkan terhadap alfa. Karena kita ingat log 1 tambah alfa x ini adalah 1 per 1 tambah alfa xi dikalikan dengan turunan fungsinya, yaitu xi. Karena yang akan kita turunkan terhadap alfa, oleh sebab itu, selain dari alfa, dia menjadi konstan. Oke? Sedangkan n log 2, dia tidak ada alfa, maka di sini tidak berpengaruh. Atau dengan kata lain, turunan di sini menjadi 0. Sehingga hasil yang dihasilkan adalah sigma xi tambah 1 tambah sigma xi per 1 tambah alfa xi sama dengan 0. Sama dengan 0 merupakan akibat dari memaksimumkan fungsi dari log likelihood. Nah, kita lihat tidak ada penyelesaian yang tepat, yang persis, yang mudah untuk alfa. Artinya kita tidak bisa mengeluarkan alfa atau kita tidak bisa mendapatkan satu persamaan alfa. Alfa sama dengan sekian, kita tidak tahu berapa alfa. Kita tidak bisa menyelesaikan seperti eksponen. Kalau eksponen kita bisa tahu bahwa lambda sama dengan sekian. Di normal juga mu sama dengan sekian. Kita dapat secara langsung. Artinya kita bisa mengeluarkan parameter. Tetapi fungsi yang seperti ini kita tidak bisa mengeluarkan alfa. Bagaimana cara mengeluarkan alfa kita tidak tahu. Nah, persamaan ini telah membuktikan kepada kita bahwa tidak semua fungsi densitas peluang yang sederhana ini saya maksudkan adalah yang terdiri dari satu parameter. Kita kerjakan dengan maksimum likelihood, hasilnya terus kita peroleh bahwa alfanya sekian. Ternyata contoh soal ini membuktikan kepada kita, meskipun fungsi densitas peluangnya hanya terdiri dari satu parameter, atau yang kita sebut dengan fungsi densitas peluang sederhana, dengan menggunakan maksimum likelihood tidak cukup atau tidak mampu menentukan berapa alfa. Nah, oleh sebab itu, tentu ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam menyelesaikan persamaan. Ini bukan persamaan linear, ini persamaan yang memang akan diselesaikan hanya bisa dengan menggunakan metode numerik. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tahu bahwa ada beberapa konsep numerik yang telah saudara kuasai. Tetapi dalam hal ini, saya akan coba menguraikan sedikit. Sedikit saja, saya rasa Anda lebih paham apa itu Newton-Raphson daripada saya. Tetapi walaupun demikian, saya akan coba terangkan sedikit konsep mengenai Newton-Raphson, terutama sekali kepada fungsi-fungsi densitas peluang. Artinya, fungsi-fungsi yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, menurut konsep Newton-Raphson, bahwa penyelesaian suatu persamaan tadi yang akan ingin ditentukan parameternya itu akan dilaksanakan secara berulang-ulang atau iterasi. Nah, kita tahu bahwa dalam melaksanakan iterasi atau melaksanakan proses itu berulang-ulang memerlukan suatu nilai awal. Nah, jadi dalam konsep numerik, nilai awal wajib diberikan. Bagaimana cara memberikan nilai awal? Try and error. Coba-coba. Artinya,
Kapan nilai awal itu baik? Tentu saja jika nilai awal yang diberikan akan mengakibatkan fungsi tadi cepat konvergen. Atau dengan bahasa statistiknya, cepat menuju kepada satu bilangan tertentu. Jadi kalau begitu, untuk menjawab, tentu kita menggunakan beberapa rumusan. Theta S tambah 1 artinya adalah theta pada iterasi yang ingin kita cari sama dengan iterasi awal, sama dengan nilai parameter awal yang ditentukan tadi, dikurang dengan turunan fungsi likelihood, ingat fungsi log likelihood, dibagi dengan turunan kedua fungsi log likelihood. Nah, theta S, perhatikan di sini ada theta S, artinya di sini nilai awal, sedangkan turunan log likelihood theta S artinya adalah berapa nilai log likelihood jika nilai awal tadi diberikan kepada turunan log likelihood yang diberikan pada fungsi densitas peluang. Sedangkan turunan kedua theta S maksudnya adalah nilai dari turunan kedua dari fungsi log likelihood yang diberikan untuk nilai parameter awal. Jadi suatu fungsi nanti log likelihood pasti di dalamnya ada theta. Nah, dalam menyelesaikannya tentu nilai theta tadi diganti dengan nilai theta awal yang dimaksudkan. Jadi kalau begitu, kalau untuk iterasi 1 berarti S-nya ini 0, S0 artinya nilai awal. Sedangkan untuk iterasi kedua, S-nya itu menjadi 1, artinya nilai iterasi awal yang sudah didapatkan di atas diulang sekali lagi untuk mencari iterasi yang kedua. Dengan catatan bahwa theta S berubah menjadi theta yang telah dicari pada iterasi awal, sedangkan turunan dari log likelihood theta S adalah nilai dari turunan log likelihood yang tetanya diganti dengan theta iterasi pertama, bukan lagi iterasi awal, bukan lagi nilai awal, karena kita mencari iterasi kedua. Sedangkan turunan kedua log likelihood theta S diartikan adalah nilai turunan kedua dari fungsi log likelihood dengan theta S diganti dengan theta iterasi pertama. Jadi bukan lagi theta nilai awal, karena kita berbicara iterasi kedua. Kalau iterasi ke-1 benar, theta S menjadi theta awal. Dan L absen theta S adalah turunan pertama log likelihood yang tetanya diganti dengan nilai awal. Itu kalau cerita iterasi kedua. Berikutnya iterasi ketiga begitu juga. Iterasi ketiga artinya S-nya 2. Artinya theta S menjadi nilai parameter pada iterasi yang kedua. Dan begitu seterusnya. Nah, nilai ini akan dilakukan terus-menerus sampai kepada suatu konsep, kalau kami orang statistik, kalau dia errornya sudah kecil dari 10 pangkat min 6 berhenti. Atau dengan secara bahasa kasar yang dapat dipahami, jika nilai theta tadi tidak lagi berubah, artinya jika theta ke-10 nilainya alfa, theta 11 alfa, theta 12 alfa, artinya dari theta 10 sampai dari theta yang dicari pada iterasi 10 sampai berikutnya tidak lagi berubah, maka itulah nilai parameter yang kita kehendaki. Tetapi masih terjadi perubahan signifikan dari iterasi ke-10 ke-11, artinya kerja kita belum berhenti.
kita lakukan sehingga dia tidak lagi berubah itu secara kasat mata. Sedangkan secara hitungan, apalagi nanti dalam programming, saya belum cerita programming, maka kita harus membatasi error tadi adalah menjadi kecil dari 10 pangkat -6. Nah, ini kalau berhubungan dengan pemrograman komputer atau programming. Nah, oleh sebab itu, ada dua konsep yang dapat kita lakukan pada penyelesaian nilai awal untuk contoh soal yang akan kita bahas pada fungsi yang diberikan. Pertama, nilai awalnya boleh coba-coba dengan rambu-rambu yang diberikan. Tadi rambu-rambunya jelas alfa itu harus di antara -1 dan 1. Jadi kita pilih salah satu nilainya. Iterasi terus. Nilai awal yang terbaik adalah nilai awal yang iterasinya sedikit. Artinya kalau iterasinya sedikit, tidak lagi berubah-ubah, itu yang terbaik. Katakanlah sampai 10 iterasi. Maka iterasi ke-11, 12 tidak berubah. Tetapi kalau masih pada iterasi yang ke-100 dia masih berubah-ubah, kita sarankan nilai awalnya diganti. Itulah konsep dari metode numerik. Jadi yang pertama tadi nilai awalnya masih konsep coba-coba. Yang kedua, nilai awalnya adalah nilai yang dicari dengan menggunakan metode momen yang di atas. Kata metode momen tadi, ini dia. Alfanya adalah 3 kali rata-rata. Artinya, alfa ini dapat kita jadikan nilai awal untuk metode numerik atau Natal Rackson. Artinya kita tidak mencoba-coba gitu. Kita mempunyai gambaran bahwa menurut metode momen alfa itu adalah 3 kali rata-rata. Nah, ingat dalam statistik pasti data diberikan. Tidak mungkin dalam memodelkan hujan, memodelkan pasien positif COVID-19 tidak diberikan data, tidak mungkin, pasti datanya ada. Kalau datanya ada, maka nilai awal itu dapat kita cari dengan cara 3 dikali rata-rata data. Nah, jadi kalau begitu ada hubungan yang sangat mengasikkan, terutama jika Anda membuat skripsi. Anda bisa menambah 3 lembar bahan skripsi khusus untuk berbicara mengenai nilai awal. Saudara bisa katakan bahwa nilai awal mungkin menggunakan coba-coba dengan batasan yang diberikan, atau menggunakan nilai awal yang menggunakan teknik metode lain, seperti metode momen tadi. Jadi artinya cerita dalam skripsi jadi enak. Tambah berapa lembar atau tambah pengetahuan orang yang membaca untuk memahami maksimum likelihood. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, menurut konsep tadi bahwa yang diperlukan dalam menentukan parameter itu baik iterasi 1, iterasi 2 dan berikutnya, yang pertama adalah nilai awal, baik dicari dengan menggunakan coba-coba atau menggunakan metode momen. Yang kedua yang diperlukan apa? Fungsi log likelihood. Dalam hal ini yang diperlukan adalah turunan pertama log likelihood. Lalu turunan kedua fungsi log likelihood. Akan menghasilkan nilai jika likelihood tadi tetanya dirubah menjadi theta nilai awal, dan begitu juga turunan keduanya. Nah, perlu dipahami dalam statistik, terutama fungsi densitas peluang, turunan kedua akan selalu menghasilkan nilai yang kecil dari 0. Oleh sebab itu, jangan heran nanti kita akan melihat bahwa dalam beberapa konteks rumus ini bisa menjadi plus,
dengan artian bahwa nilai yang ini telah kita pahami akan menjadi kecil dari 0. Oke, kita akan lanjutkan. Seperti konsep di atas, fungsi log likelihood seperti yang kita lihat, sigma log 1 tambah alpha xi kurang n log garisma natural 2. Nah, turunan pertama log likelihood adalah sigma 1 sigma xi per 1 tambah alpha xi. Nah, turunan kedua minus sigma xi kuadrat per 1 tambah alpha xi kuadrat. Nah, ini minus yang saya sebutkan tadi. Turunan kedua itu dari fungsi log likelihood itu akan pasti sama kecil dari 0. Ingat, tidak semua fungsi yang saya persis pahami adalah khusus untuk fungsi densitas peluang, di mana log likelihood-nya akan diturunkan 2 kali menghasilkan nilai yang kecil dari 0, nilai minus. Lanjut. Nah, setelah kita pahami turunan pertama, turunan kedua, lalu kita akan lihat beberapa konsep. Ini dia tadi. Kalau tadi dikatakan theta S tambah 1, nah sekarang theta-nya itu merujuk pada alpha. Alpha S tambah 1 sama dengan alpha S tambah log likelihood turunan pertama. Di sini log likelihood turunan kedua. Nah, di sini tandanya tadi kenapa plus? Karena di sini minus ketemu minus dia menjadi plus. Nah, jadi hati-hati meletakkan tanda. Oke? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, kalau nilai awal diberikan 0,6, 0,6 alfa 0, tentu di sini semuanya akan mempunyai nilai kalau data diberikan. Oke? Nah, kita akan lihat diberikan serentetan data. Ini datanya saya rasa seperti ini. Coba lihat datanya. Data yang diberikan itu tidak ada yang lari dari min 1 sampai 1. Karena ingat, fungsi densitas peluang dalam konteks ini telah dibatasi hanya untuk min 1 sampai 1. Jadi kalau begitu, data yang diberikan haruslah di antara min 1 dan 1. Nah, kalau begitu, data atau disebut dengan XI telah ada. Jadi kalau datanya sudah ada, XI sudah ada, alfa sudah ada, tentu XI kuadrat ada, data dikuadratkan, 1 tambah alfa S. Jadi alfa S itu maksudnya kalau kita mau mencari iterasi awal, tentu S di sini 0. Untuk mencari iterasi pertama, tentu dapat dilakukan dengan cara ganti alfa dengan alfa 0, 0,6, tambah nilai sigma XI per alfa, XI itu data, alfa S itu alfa awal, XI kuadrat data, dan alfa alfa S itu nilai awal, XI kuadrat juga data. Jadi semuanya mempunyai nilai. Kalau semuanya ada nilai seperti data yang diberikan, maka untuk alfa 0 adalah 0,6. Untuk alfa 1 adalah 0,50409191 dan seterusnya. Nah, coba dilihat di sini nilai alfa 3 untuk iterasi ketiga dan iterasi keempat sudah tidak memiliki perbedaan. 0,494391, 0,494391. Artinya apa? Nilai awal 0,6 yang diberikan akan dikerjakan hanya sampai 4 iterasi. Jadi nilai awalnya baik. Pertanyaannya, dari mana datang alfa 1 0,5? Oke, kita lihat contoh penyelesaian berikut. Jadi yang pertama, kita akan menentukan nilai turunan pertama dari likelihood.
nilai data pertama 0,41 dan seterusnya dibagi dengan 1 tambah alfa 0,6 dikali data seterusnya tambah seterusnya sampai data yang ke N, data terakhir 1 tambah 0,6. Nah, hitungan-hitungan seperti ini jangan sampai tak paham gitu. Nah, ini kuadrat ini lupa ya. Ini tolong di sini nanti letakkan kuadrat. Ini ada lupa, ini ada kuadrat, di sini juga ada kuadrat. Nah, persis seperti ini. Nah, alfa masih 0,6, alfanya 0,6. Kenapa 0,6? Karena nilai awal. Kenapa nilai awal? Karena yang dicari iterasi pertama. Nah, kalau semua sudah ada, tentu hitungan-hitungan di sini ini mudah dihitung dengan cara manual. Nah, tentu kalau telah dapat semuanya, tentu nilai alfa awal, alfa 1 dan seterusnya bisa diperoleh. Nah, setelah nilai alfa 1 diperoleh, sekarang bagaimana untuk alfa kedua? Nah, alfa kedua tentu ini tadi alfa 1 ya selesai 0,6 tambah seterusnya. Nah, untuk alfa 2 atau iterasi kedua, alfa 1 ini bukan lagi alfa 0 tapi alfa 1 yang dihasilkan pada iterasi 1. Nah, L absen juga berubah. Yang berubah apanya? Nilainya, fungsinya tetap. Fungsinya tetap L absen itu, nah ini tadi biar nggak terjadi keraguan. Nah, L absennya tetap. Oke, ini L absennya. Cuman nanti nilainya pasti berubah. Kenapa nilainya berubah? Karena alfa yang digunakan adalah alfa 1, bukan lagi alfa awal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, fungsinya tetap, tapi nilai berubah. Kenapa nilai berubah? Karena nilai alfa yang digunakan berubah. Oke, saya rasa paham semua di sini. Nah, ada yang susah. Dan lanjutkan terus secara manual sampai iterasi ketiga, keempat, saudara akan melihat iterasi 3, 4, 5 seluruhnya akan sama. Oke. Selesai ya. Nah, jadi kita sudah lihat. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa begitu mudah suatu fungsi yang sangat sederhana dilaksanakan dengan metode momen. Tetapi akan menjadi agak bermasalah kalau digunakan metode maksimum likelihood. Nah, kenapa kita harus berhadapan dengan maksimum likelihood? Karena dari penelitian-penelitian sebelumnya selalu mengatakan maksimum likelihood adalah yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, agar kita tidak ketinggalan momen, agar tidak ketinggalan informasi yang berharga yang disebutkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, makanya kita juga harus menyelesaikan fungsi sederhana tadi dengan menggunakan konsep maksimum likelihood. Tadi kita sudah lihat bahwa konsep maksimum likelihood tadi sangat berhubungan dengan metode numerik. Dalam hal ini salah satunya adalah konsep Newton-Raphson yang menggunakan penyelesaiannya beriterasi berulang-ulang dengan penentuan nilai alfa, apakah dengan menggunakan cara coba-coba atau menggunakan suatu konsep metode lain, metode momen. Kita lihat cara yang digunakan tadi sangat luar biasa. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa nilai alfa awal 0,6 yang diberikan ternyata tidak cukup. Harus diselesaikan sampai dia bernilai yang ditemukan pada iterasi 3, 4, dan seterusnya. Ini menjadi tugas bagi saudara untuk mencari sampai iterasi ke-10 dulu. Coba buktikan sendiri
apakah iterasi keempat, kelima, keenam, ketujuh ada perubahan atau tidak. Silakan nanti saya. Silakan kerjakan. Nah, berikutnya kita akan lihat suatu contoh fungsi lain. Kita akan lihat suatu contoh fungsi lain, yaitu fungsi densitas peluang yang disebut dengan fungsi Linley. Di mana fungsi Linley ini adalah fungsi yang diberikan sebagai berikut: theta kuadrat per theta tambah 1, 1 tambah Y dikali dengan eksponen min theta Y. Oke, untuk pembahasan berikutnya, kita akan berikan nilai awal untuk theta yang dicari adalah 0,02. Jadi suatu fungsi juga yang terdiri dari satu parameter, yaitu parameter theta. Sama dengan fungsi sebelumnya, parameternya alfa, kalau sekarang parameternya theta. Nah, kita akan lihat prosesnya sama seperti sebelumnya. Kita akan menggunakan proses maksimum likelihood. Nah, diberikan data, ini data diberikan, saudara lihat aja di rumah nanti. Ini data diberikan dalam jurnal tertentu yang saya peroleh, ada 8, 25 dan seterusnya sampai 147. Nanti ini akan saudara kerjakan dengan menggunakan proses maksimum likelihood hingga 2 kali hingga 5 kali iterasi. Nah, dari fungsi yang diberikan, kita akan mencari likelihood. Ingat, fungsi likelihood L besar, theta pangkat 2 per theta tambah 1 dikali 1 tambah Y1 eksponen min theta Y1 kali seterusnya hingga theta kuadrat per theta tambah 1 kali 1 YN eksponen min theta YN kali. Ingat konsep likelihood. Oke? Sehingga hasil perkaliannya menjadi theta berpangkat 2N dibagi dengan theta tambah 1 berpangkat N. Ingat, tanda perkalian 1 tambah YI I dari N eksponen min theta sigma. Nah, jangan sampai tidak tahu kenapa di sini ada sigma. Oke, hati-hati di sini ada sigma. Theta karena di sini eksponen kali eksponen kali eksponen. Sedangkan eksponen itu bilangan tetap bernilai 2,7 sekian. Karena bilangannya sama, tentu pangkatnya dijumlahkan. Oke, eksponen min theta. Nah, ini disebut sebagai fungsi likelihood. Setelah fungsi likelihood dapat, maka kita diminta menentukan fungsi log likelihood. Nah, fungsi log likelihood tentu 2n log theta kurang n, ini bagi tentu kurang, tambah sigma. Kenapa sigma? Karena ada perkalian logaritma sigma log dan logaritma natural, tentu eksponennya hilang. Kenapa hilang? Karena di sini logaritma eksponen. Tentu tinggal fungsi yang di atas. Oke. Min theta sigma Y1. Ini fungsinya nyambung ya. Nyambung ke bawah pakai tanda kurang karena panjang. Nah, yang ingin saya sampaikan, proses-proses seperti ini jangan sampai tidak paham. Kenapa logaritma natural eksponen X itu adalah X, itu harus paham. Logaritma alfa berpangkat B sama dengan B logaritma A juga itu harus paham. Karena kalau tidak paham hal dasar yang seperti itu, maka akan menjadi rumit untuk diselesaikan. Nah, likelihood ada, log likelihood ada. Tentu dengan menggunakan konsep numerik atau Newton-Raphson, ini tukar menjadi L turunan kedua, saya turunan kedua. Oke. Saya tinggalkan tugas kepada saudara, ada 2 pada sesi ini. Yang pertama tadi saya telah menginstruksikan agar ditentukan sampai iterasi ke-10. Karena kita ingin melihat apakah benar pada fungsi yang sebelumnya
pada iterasi 3, 4, 5 dan seterusnya itu tidak akan berubah nilai alfanya. Nah, pada fungsi ini saya instruksikan saudara kerjakan sampai 5 parameter. Ingat datanya ada, ini datanya, nilai awalnya ada, ini nilai awalnya. Artinya tidak ada kendala lagi bagi saudara untuk menentukan iterasi parameter tadi hingga 5 iterasi. Saudara hanya ingin menentukan turunan pertama, turunan kedua, terus masukkan turunan pertama tadi dengan theta yang diberikan theta awal kalau yang mau dicari iterasi awal, iterasi pertama. Nah, untuk iterasi kedua tentu seperti yang kita sampaikan tadi, theta-nya berubah dan fungsi turunan log likelihood-nya sama, tetapi nilai berbeda. Kenapa nilai menjadi berbeda? Karena theta yang kita masukkan bukan lagi theta awal, tapi theta yang dihasilkan oleh iterasi pertama di atas. Oke, saya rasa penjelasan yang kita berikan pada hari ini cukup jelas, sangat jelas sekali. Dan saya rasa sangat bermanfaat sekali bagi saudara di rumah, para mahasiswaku. Sengaja saya selalu memberikan tantangan-tantangan, cabaran-cabaran seperti ini agar saudara tetap beraktivitas di rumah dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah merupakan sebagian ibadah. Ada 2 tugas yang saya titip hari ini. Yang pertama, buktikan bahwa iterasi 3 sampai 10 tidak lagi akan merubah nilai parameter. Terus yang kedua adalah dapatkan iterasi 1 hingga iterasi kelima. Saya ingin memantau terus bagaimana perkembangan perkuliahan kita melalui tugas-tugas yang saya berikan, dan tugas yang hari ini adalah wajib untuk saudara selesaikan. Saudara selesaikan dengan menggunakan terserah metode saudara bagaimana, tulis di kertas, foto, kirim ke grup WA kita, atau saudara foto kirim ke Facebook saya, di halaman Facebook saya juga boleh. Silahkan kerjakan. Saya ingin pantau kemajuan saudara, pemahaman saudara terhadap konsep-konsep yang kita berikan pada hari ini. Dan pada akhirnya, pada kesempatan ini, selagi masih di bulan Syawal, saya tidak lupa mengucapkan selamat berlebaran, walaupun lebaran itu sudah lebaran intinya hari 1, hari pertama Syawal 1, Syawal 2 sudah selesai, tapi tetap saya ingin menyatakan selamat berlebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, saya beserta keluarga, terutama saya sebagai dosen di lingkungan Prodi Matematika Winsuska, dan saya pribadi sebagai direktur dari Rado Research Center mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya yang lebih menantang lagi, yang lebih mencabar lagi pada sesi ke-55, karena saya akan mencadangkan bahwa kita berakhir pada sesi yang ke-60. 60 selesai, dan kita akan masuki babak baru, perkuliahan babak baru. Kita nak tahu apakah perkuliahan nanti di rumah tetap seperti ini, tidak jadi masalah, toh kita sudah mendapatkan format yang sangat baik untuk melakukan perkuliahan jarak jauh. Sekian saya rasa cukup pertemuan hari ini. Salah itu merupakan dari saya minta mohon maaf, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.